Halo para pegiat sastra di seluruh Indonesia, apa kabar? Kembali lagi bersama saya, Dr. Moko dari Acitya Basvara. Nah, malam ini saya mau ajak teman-teman semua menyimak sebuah narasi, sebuah cerita yang saya temukan dari pengamatan sederhana aja di pinggir jalan raya. Ini kisah tentang kerja keras, tentang warisan, dan tentang kemandirian. Yuk kita langsung aja masuk ke dalam kisah Jelita Ika dan Wartegnya. Coba deh teman-teman, bayangkan suasananya. Malam hari, agak redup gitu di daerah Keragilan. Jalanan itu udah kayak panggung utama. Isinya parade truk-truk besar, mobil-mobil pribadi, semuanya saling salib. Kayak nggak ada aturan. Nah, di tengah riuhnya asap knalpot itu, berdirilah barisan warung-warung tenda. Masing-masing dengan lampu yang kelap-kelip, berjuang mencari asa. Di antara deretan warung itu, mata saya tiba-tiba nangkep sesuatu yang aneh. Sesuatu yang ganjil, gitu. Sebuah kombinasi yang rasanya hampir nggak pernah saya lihat. Ada tulisan lele bakar, tapi kok pelangnya pelang warteg? Wah, penasaran banget kan? Akhirnya saya putuskan buat berhenti. Dalam hati saya udah mikir, wah ini pasti enak nih. Begitu saya pesan, saya iseng tanya ke pemiliknya, seorang bapak-bapak yang lagi sibuk banget di depan panggangan. Pak, kok warteg ada lele bakarnya? Dan jawabannya, wah ternyata simple tapi logis banget. Kata dia, masakan warteg itu kan dimasaknya pagi ya. Kalau sudah malam ya pasti dingin. Nah justru pelanggan yang datang malam-malam itu carinya yang anget-anget. Sesuatu yang baru diangkat dari panggangan. Ini kan inovasi yang cerdas banget. Benar-benar paham apa maunya pelanggan. Terus tiba-tiba muncul sesosok perempuan yang jujur bikin saya terpana. Dialah Ika, istri si bapak pemilik warung. Penampilannya itu loh, kontras banget sama bayangan kita tentang warung tradisional. Wajahnya ayu, rambutnya modern, pakaiannya modis. Wah, nggak kalah deh sama selebgram-selebgram. Ini pemandangan yang langka banget, tapi nyata ada di situ. Obrolan kami jadi makin dalam. Saya baru tahu kalau pria di depan panggangan itu, suaminya Ika, ternyata punya latar belakang yang luar biasa. Kutipan ini adalah inti dari pengorbanan dia. Dia rela meninggalkan karir yang sudah sangat mapan di dunia pelayaran, dan itu semua bukan tanpa alasan. Ada warisan keluarga, dan yang terpenting, ada seorang istri yang harus ia dukung sepenuhnya. Nah, coba kita lihat lini masa hidupnya. Ini transisinya dramatis banget loh. Bayangin, dari seorang perwira kapal yang kerjanya melintasi samudra, dengan gaji yang pastinya besar, sekarang jadi kapten di depan panggangan pinggir jalan. Ini adalah sebuah pilihan yang didasari oleh cinta dan rasa tanggung jawab yang besar untuk melanjutkan warisan mertuanya yang bahkan sudah ada sejak istrinya masih bayi. Sambil duduk di sana kira-kira hampir 1 jam, saya perhatikan pelanggan itu datang silih berganti, nggak ada putusnya. Saya jadi iseng, coba hitung kasar. Kalau dalam 1 jam saja ada sekitar 20-an pembeli, omsetnya bisa Rp400.000. Artinya kalau mereka buka 10 jam, wah angka ini bisa banget tercapai. Sebuah pendapatan harian yang bisa dibilang cukup mewah untuk daerah situ. Ini bukti kalau pilihan mereka itu sangat-sangat tepat. Kesuksesan mereka ini ternyata dibangun di atas sebuah pondasi kemitraan yang solid banget. Ada pembagian peran yang super jelas. Ika ini ibarat ratu dapur di siang hari. Dia penjaga cita rasa utamanya. Nah, suaminya jadi kapten operasional di malam hari. Ini bukan sekedar bagi-bagi tugas biasa ya. Ini udah kayak model bisnis keluarga yang presisi, berjalan di atas sinergi yang sempurna. Dan disinilah kelihatan banget latar belakang profesional sang suami. Dia menerapkan prinsip manajemen modern di wartegnya. Coba bayangkan, dia cek harga bahan baku secara online dulu, baru kemudian mendelegasikan tugas belanja ke karyawan. Dengan begini, dia menciptakan sebuah rantai pasokan yang efisien banget. Ini langkah cerdas yang bikin mereka bisa lebih fokus ke kualitas masakan dan pelayanan. Tapi pertanyaannya kan, gimana ceritanya seorang sarjana pelayaran bisa jago ngeracik bumbu lele bakar yang enak? Nah, ini dia strateginya yang unik banget. Dia sebut mencuri ilmu. Jadi, karena dia nggak punya dasar kuliner sama sekali, dia sengaja mempekerjakan orang yang ahli. Terus dia amati, dia pelajari dengan tekun setiap rahasianya. Pendekatan yang sangat strategis dan membuktikan kalau keahlian itu bisa dipelajari, bukan cuma soal bakat. Nah, meskipun sekarang suaminya udah jadi peracik bumbu yang andal, kutipan dari Ika ini menunjukkan siapa yang pegang keputusan tertinggi soal rasa. Ika ini ibarat kuratornya, penjaga gawang terakhir yang memastikan setiap masakan yang keluar dari dapurnya itu punya standar kualitas yang sama dengan warisan orang tuanya. Perannya ini krusial banget. Dan ternyata, bahkan nama wartegnya pun menyimpan makna yang sangat dalam loh. Ika itu bukan sekedar nama. Itu dari bahasa Sanskerta yang artinya satu. Sebuah doa dari orang tuanya agar dia jadi nomor 1.
lalu ditambah kata jaya yang artinya kemenangan. Jadi Ika Jaya itu adalah perpaduan antara identitas keluarga, warisan, dan doa yang gak pernah putus untuk sebuah kesuksesan. Kisah jelita Ika dan wartegnya ini membuktikan satu hal penting buat saya. Cerita-cerita yang luar biasa itu seringkali tersembunyi dalam kehidupan kita sehari-hari, yang mungkin kita anggap biasa aja. Karena itu, saya ingin mengajak kita semua, para pegiat sastra, untuk coba lebih jeli lagi melihat fenomena sosial di sekitar kita. Percayalah, ada banyak sekali narasi kemanusiaan yang luar biasa yang sedang menunggu untuk ditemukan dan dituturkan kembali. Jadi, kembali ke pertanyaan awal, bisakah sebuah kisah dari warung di pinggir jalan raya menjadi sebuah karya sastra? Saya pribadi percaya jawabannya adalah iya, tentu saja bisa. Karena sastra yang sesungguhnya itu ada di mana-mana, ada di tengah-tengah kita dalam setiap perjuangan, pilihan, dan kisah hidup manusia. Terima kasih banyak sudah menyimak. Salam dari saya, Dr. Moko, untuk para pegiat sastra di seluruh Indonesia.